Kita masih membahas mengenai jelang pengumuman hasil rekapitulasi pemilu 2024 bersama dengan analis politik Adi Prayitno. Mas Adi menyambung pertanyaan sebelumnya ya Mas Adi. Jadi KPU ini baru bisa memusatkan pikiran kepada Papua dan juga Papua Pegunungan hari ini. Setelah kemarin juga tersita waktunya cukup banyak untuk Provinsi Jawa Barat dan juga Maluku. Nah ini polemik di Maluku dan juga Jawa Barat ya. Ada tambahan provinsi baru yang terlibat polemik juga. Itu Mas Adi melihatnya bagaimana? Ya, ini yang saya sebut sebagai ketidaksiapan untuk melakukan pemetaan dan mitigasi terkait dengan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerumitan terkait dengan penghitungan dan terkait juga dengan konflik ya sepanjang pemilu. Kan proses di Jawa Barat dan di Lampung itu kan cukup panjang dan kelihatan cukup melelahkan ya. Sehingga teman-teman yang mestinya sudah mulai berhitung, dua provinsi di Papua itu terlihat cukup telat. Baru kan hari ini mereka diterbangkan ke Jakarta melalui pesawat khusus ya, sehingga rekap yang mestinya dijadwalkan hari ini itu tetap on schedule sesuai dengan harapan. Mestinya kan ini jadi pelajaran sejak awal bahwa kan sudah sering muncul bagaimana teman-teman Bawaslu, teman-teman aktivis dan kelompok civil society memetakan sejumlah wilayah yang terkait dengan kerawanan. Rawannya banyak, rawan konflik, rawan kepentingan yang itu bisa menimbulkan instabilitas dan cekcok yang cukup berkepanjangan ya di antara para pemilih, di antara para saksi dan di antara para tim sukses. Ini yang sepertinya cukup lalai diperhatikan secara serius oleh teman-teman KPU. Bahkan kita sering kan mendengar statement-statement dari KPU bahwa mereka ini punya data soal bagaimana misalnya wilayah-wilayah khusus yang dianggap wilayah prioritas untuk mendapatkan perhatian yang cukup serius ya terkait dengan treatment dan pengamanan. Karena dianggap sebagai pertama secara geografis itu mereka cukup sulit dibandingkan dengan negara wilayah-wilayah yang lain, termasuk soal transportasi. Itulah yang saya sebutkan dari awal. Dan juga saya sering sampaikan di berbagai tempat, mestinya penghitungan manual yang sudah pada sampai level nasional yang dihitung oleh KPU, yang didahulukan itu adalah wilayah-wilayah yang selama ini memang sulit. Bukan wilayah-wilayah paling gampang. Kalau yang paling gampang kan sederhana. Kalau wilayah Jawa itu kan transportasi cukup pakai bus, cukup pakai truk, pakai cukup kontainer, selesai. Tapi kalau di daerah Papua saya kira tidak bisa semudah yang kita bisa bayangkan di tempat-tempat yang selama ini berdekatan dengan Jakarta. Oleh karena itu bagi saya wajar kalau kemudian banyak pihak yang menuding bahwa KPU ini ya tidak terlampau siap sebenarnya menghadapi keserentakan pemilu di 2024 ini. Sehingga banyak kesemrautan, sehingga banyak protes, sehingga banyak resistensi. Yang saya khawatirkan adalah demo ini akan semakin membesar kok. Itu aja yang saya khawatirkan. Orang demo itu tentu ada sesuatu yang terjadi cukup serius yang menurut mereka, pada kalangan aktivis ini ya bahwa KPU tidak baik-baik saja dalam hal ini. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.